Ma min abdin yusalli fi baitin muslimin biruku'in tammin wa sujudin tammin illa wajabat lahul jannah bila hisabin. Masyaallah. Hadis selanjutnya yakni hadis yang membahas tentang keutamaan daripada ibadah-ibadah sunnah. Yang dikhususkan di sini yakni ibadah salat-salat sunnah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin," tidak ada di antara seorang hamba, yusolli fi baitin muslimin, yang dimana hamba itu melaksanakan solat fi baitin, di dalam rumah muslimin yang gelap, biruku intamin, dia laksanakan solat itu, solat sunnah itu dia laksanakan di rumah dalam kondisi gelap, dalam artian khusyuk solatnya, biruku intamin, dalam kondisi rukunya sempurna, wasujudin tamin, dan sujudnya juga sempurna. Tidak ada di antara seorang hamba yang melaksanakan ibadah solatnya dengan baik di dalam rumah, sembahyang sunnah. Ya, bukan sembahyang fardu, tapi sembahyang sunnah. Karena afdolnya, sebaik-baiknya sembahyang sunnah bagi seorang laki-laki itu adanya di mana? Di rumah. Ya, itu lebih utama sembahyang sunnah itu di rumah, kecuali sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu buat laki-laki, afdolnya di mana? Di masjid atau di musola. Ya, jangan dibalik. Ya. Ini laki-laki sembahyang fardunya di mana? Di rumah. Itu namanya laki-laki solehah. Ya, jadi kalau laki-laki sembahyang fardu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, afdolnya di masjid dengan berjamaah maksudnya. Kalau sembahyang sunnah, sebaik-baiknya sembahyang sunnah itu buat laki-laki kerjainnya di rumah. Ya. Apalagi tahajud, duha dan lain sebagainya. Bahkan termasuk salat sunnah rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah pun juga demikian. Lebih utamanya di rumah. Gitu. Kalau memang memungkinkan dia dari rumah ke masjidnya dengan sholat qobliyahnya dia bisa dapatkan sampai ke masjid, nah itu lebih afdolnya di rumah. Tapi kalau seandainya kalau dia jauh, ya kemudian dia sembahyang sunnah qobliyahnya itu di rumah, enggak kesampaian nanti sembahyang berjamaah di masjid, boleh dia laksanakan di masjidnya. Ya, tapi afdalnya lebih utamanya itu di masjid, di rumah. Nah, sekarang ma min abdin yusalli fi baitin muslimin. Tidak ada di antara seorang hamba yang melaksanakan sholat dia di dalam rumahnya muslimin dalam kondisi gelap supaya menumbuhkan kekhusyuan di dalam dirinya. Ya. Tapi bukan merem, gelap. Kalau merem, sebahagian ulama mengatakan sholat kalau merem makruh, Pak. Ya, apalagi dari awal sampai akhir sembahyangnya merem aja, enggak. Harus dibuka matanya, harus lihat dia tempat sujudnya. Ya. Nah, ada di antara seorang hamba yang melaksanakan sholat dia, kemudian dia laksanakan sholatnya di rumah, sholat sunnah, dia kerjakan di rumah dalam kondisi gelap, malam. Ya, kalau malam gelap apa terang? Nah, menunjukkan sholat malam, dia laksanakan sholat malam. Afdhalus shalah ba'da shalatil maktubah. Sebaik-baiknya sembahyang sesudah sembahyang yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh,
sebaik-baiknya sholat sesudah sembahyang yang 5 waktu itu adalah sholat di waktu malam. Dia melaksanakan sholat di waktu malam, sholat sunnah. Orang lagi asyik tidur, orang lagi terlena di dalam mimpinya. Kemudian dia bangun di waktu malam, kemudian dia beribadah. Dan sholatnya ini dia kerjakan biruku intamin, dengan ruku yang sempurna. Wasujudin tamin, dan sujudnya sempurna. Ya, kalau ada orang yang sembahyangnya seperti itu, paham maksudnya nih? Ada orang yang sembahyangnya seperti itu, sembahyang sunnah di waktu malam, kemudian dia kerjakan sembahyang sunnah itu dengan sempurna, wudunya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, salatnya dengan baik, dengan benar. Dia kerjakan salat itu dengan sempurna, illa wajabat lahul jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang itu surga bila hisabin, tanpa lagi dihisab. Masya Allah, tanpa lagi melalui proses apa? Hisab. Jadi untuk masuk surga tuh nggak langsung, Pak. Habis mati langsung masuk surga atau neraka, enggak. Jadi dia ada tahapan untuk bisa mensampai ke sana itu. Bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin, kata Nabi. Antara seorang hamba dengan surga itu ada 7 tahapan yang mesti dia lewatin. Ada 7 tahapan yang mesti dia lalui. Jadi nggak langsung, ada tahapan-tahapannya. Kalau selamat masuk surga dia. Tapi kalau tidak selamat, maka tempat ada 2, surga, neraka. Ada 7 tahapan. Awanuha, tahapan yang pertama, kalau pengen masuk surga itu, kata Nabi SAW, 7 tahapan dia mesti lewatin. Dia mesti lulus di 7 tahapan ini. Dan tahapan yang pertama itu adalah al-maut, kematian. Jadi kalau pengen masuk surga harus apa dulu? Hah? Ada yang mau masuk surga nggak nih? Yang mati? Jadi harus mati dulu. Tapi apakah dengan kematian itu orang pasti masuk surga? Belum tentu. Karena kematian ini tinggal dilihat dia selamat nggak dalam kematiannya itu. Kematian ini ada 2. Kata ulama, ada mati dalam keadaan baik, itu yang disebut dengan husnul khotimah. Ada kematian dalam keadaan jelek, itu yang disebut dengan apa? Su'ul khotimah. Jangan harap kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, selamat dari tahapan yang pertama, kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jangan harap mimpi kita bakalan masuk surga. Kalau mati kita dalam keadaan jelek, akhir hayat kita dalam keadaan jelek, jauh sama Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, maksiat kita kerjakan. Kalau kita sudah mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak akan bisa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus selamat. Yang pertama, kematian. Nanti ada alam barzah, ada yang namanya alam kubur. Kita bisa masuk ke dalam kubur, semua kita akan masuk ke dalam kubur setelah wafatnya kita. Kemudian alam kubur banyak keterangan-keterangan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk ke dalam kubur, masuk kita di lubang landak, ditutup kita, diinjak-injak tanah kita. Kemudian pulanglah yang pulang, tinggallah yang tinggal. Siapa yang pulang? Siapa yang tinggal di situ? 3 kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang hamba meninggal dunia, apabila ada seorang manusia meninggal dunia, dimandikan dia, dikafankan dia, lalu disolatkan dan dikuburkan dia. Ketika dia dikuburkan di alam kubur, kemudian tinggallah yang tinggal. 3 yang mengiringin dia, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ngiringin 3, tapi wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya 1, saudara. Yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya pulang. Gak ada yang nemenin. Demi Allah, gak ada satupun keluarga kita yang bakalan nemenin kita. Gak ada. Biar kate baik bener tuh anak kita,
Biar kata tuh anak jadi anak yang solehah, jadi anak yang soleh. Ini anak Masya Allah dari kecil sampai tuh gede di pesantren aja. Bagus nggak tuh anak? Bagus nggak? Iya, dia baca Quran bisa, dia baca bahasa Arab, semua. Orang tua nggak pernah melawan, nggak mau selalu nurutin orang tua. Ya Allah, baik anak kita. Tapi ketika orang tua meninggal dunia, maukah anak itu menemani dalam kubur? Maukah dia menemani dalam kubur? Enggak. Sebaik-baiknya dia enggak, pulang. Dia akan pulang. Istri pulang ketika suaminya meninggal, pulang. Suami ketika istrinya meninggal, suami pulang enggak? Halo? Pulang dia. Walaupun sedih, walaupun nangis, bininya meninggal, nangis. Cuman matanya yang sebelah nangisnya. Yang sebelah lagi ngelirik, siapa yang digantinya, begitu. Malah kadang-kadang tuh kuburan bininya dipakai kipas angin, Pak. Biar cepat kering, begitu gitu mas. Astagfirullah, enggak ada yang nemenin. Harta kita nemenin kah? Enggak. Tuh rumah kita yang berlantai 2, berlantai 3. Demi Allah enggak nemenin. Kontrakan kita, harta kita, kios, toko, kantor kita, semua tuh jabatan kita, kedudukan kita yang begitu tinggi, enggak ada yang nemenin kita. Wa yabqa wahidun, yang tinggal di alam kubur itu hanya satu sisanya, yaitu amal kita. Itu yang akan nemenin kita. Salat subuh yang kita kerjain tadi, itu yang nemenin kita. Ngaji kita ini yang nemenin kita. Amal-amal kita, kalau baik amal kita, maka baik yang nemenin kita, insya Allah. Tapi kalau jelek kita, ya Allah. Bahkan dalam satu riwayat hadis, ketika mereka pulang meninggalkan keluarga, meninggalkan, konon katanya masih kedengeran tuh langkah-langkah kaki mereka meninggalkan alam kubur kita. Masih kedengeran tuh langkah-langkah mereka ninggalin kita. Kata Nabi Muhammad, mereka itu ketika pulang, kita sudah didatangi oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Untuk ditanya kita, disoal kita nanti di alam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Ditanya kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Ditanya kita entar. Sekarang nih, maaf. Sekarang kita, kalau saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ibu, kalau ditanya siapa Tuhan kita? Tuh, 3 orang yang jawab. Siapa Tuhan kita? Enggak dikeluarin suara. Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Bisa enggak? Bisa. Sekarang jawab pertanyaan saya ini, Pak. Tapi mulutnya dirapetin. Mulutnya dimingkemin, tahu dimingkemin? Coba dirapetin. Saya tanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Jawab. Man rabbuka. Jawab itu. Nanti banyak Pak orang-orang yang di dunia dia bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi ketika nanti sudah meninggal dunia, sudah masuk di alam kubur, sama seperti tadi. Dirapatkan tuh mulut, nggak bisa menjawab dia pertanyaan seperti ini. Dia pengen paksain tapi nggak bisa bertanya, nggak bisa menjawab, kecuali adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah berikan iman di dalam dirinya, orang-orang yang pernah menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terbuka mulutnya dengan baik. Dia akan menjawab pertanyaan itu. Subhanallah. Semua akan ditanya. Ada lagi alam kubur, ada lagi yaumul ba'si, ada lagi yaumul hisab. Nanti bakalan dihisab. Konon kata Syekh Hamamizadah di dalam kitab tafsir Yasinnya, itu yang namanya yaumul hisab itu ternyata lama, Pak.
10.000 tahun kita ada di situ. Kenapa? Karena harus melewati ada 10 pintu pertanyaan nanti akan dihisap di situ. Ada 10 pertanyaan kita akan ditanya. Dan setiap pintu-pintu yang kita lewatin dijelaskan oleh beliau itu lamanya 1.000 tahun. Kalau 10 berarti berapa tahun? 10.000 tahun. Dan di pintu yang pertama justru yang bakalan ditanya adalah tentang sholat kita. Tentang sholat dan zakat kita yang akan ditanya itu nanti. Sholat yang mana yang bakalan ditanya? Sholat mana yang bakalan dihisap nanti pada hari kiamat? 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang ditanya nanti, Pak. Demi Allah. Tahajud yang semalam kita kerjakan enggak ditanya itu. Duha kita enggak ditanya. Sholat sunnah lain kita enggak ditanya. Yang ditanya sholat yang 5 waktu itu. Akan dihisab. Semuanya akan dipretelin. Ya Rabbana. Kalau seandainya bagus, selamat. Idza salahatil kulluh. Kalau baik semuanya. Kalau sholat kita baik, insya Allah semuanya baik. Insya Allah. Tapi kalau jelek sholat kita, Pak, pintu gerbangnya itu di sholat. Pintu gerbangnya di sholat. Makanya kata Nabi begitu. Ma min abdin yusalli fi baiti muslimin. Tidak ada di antara seseorang. Tidak ada di antara seorang hamba yang dia melaksanakan sholat sunnah di rumahnya. Dia melaksanakan sholat sunnah di rumahnya. Biruku'in tamin. Wasujudin tamin. Sembayangnya sempurna. Wuduknya sempurna. Rukunya sempurna. Sujudnya sempurna. Kalau ada orang yang seperti itu. Apa kata Nabi? Illa. Kecuali. Allah akan berikan kepada dia. Wajabat lahul jannah. Bila hisabin. Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa melalui proses apa? Enggak dihisap, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Enggak, demi Allah enggak dihisap nanti. Tapi dengan catatan tadi itu, ya, kalau sembahyang sunnahnya saja sudah sempurna seperti itu, apalagi sembahyang wajibnya. Kalau sembahyang sunnahnya dia sudah seperti ini, dengan penuh kesempurnaan, maka insya Allah sembahyang wajibnya apalagi dia akan penuh dengan kehati-hatian. Sering saya sampaikan hadis yang pernah kita bahas juga di majlis ini. Iza ahsana rajulu salatan fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha. Apabila ada seseorang yang sembahyangnya benar, apabila ada seseorang yang sembahyangnya baik, yang sembahyangnya sempurna. Apabila ada seseorang yang sembahyangnya sempurna. Maksudnya dengan wuduknya yang sempurna, wuduknya benar, rukuknya benar, sujudnya benar. Apabila ada orang yang sembahyang dengan baik, dengan benar, yang sempurna, wuduknya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, insya qalatis shalah, kata Nabi, maka berkatalah salat itu, kata Nabi. Ketika Nabi bilang nih, apabila ada orang yang sembahyangnya benar, wudunya benar, rukunya benar, sujudnya benar, terus sembahyang ngomong kepada Allah, apa kata salat? Hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah karena engkau telah menjaga aku. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Salat kita. Salat kita yang ngomong. Kata tu salat, hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah karena engkau telah menjaga aku. Engkau telah jaga wuduku. Engkau telah jaga ruku aku. Engkau telah jaga ruku, sujudku. Semua engkau jaga. Mudah-mudahan engkau pun dijaga oleh Allah. Dijaga dirimu. Dijaga usahamu, dijaga keluargamu, dijaga istri dan anak-anakmu, akan dijaga, dipelihara keluargamu oleh Allah. Masya Allah.
yang ngomong sholat. Tapi wa idza asa ar-rajulu sholata, apabila ada seseorang yang sembahyangnya asal-asalan, wudunya asal-asalan, rukunya asal-asalan, sujudnya asal-asalan, sembahyangnya penuh dengan asal-asalan, faqalatis shalah, maka salat juga ngomong. Apa kata salat? Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Mudah-mudahan engkau pun dicampakkan oleh Allah sebagaimana engkau telah mencampakkan aku, katanya. Marah itu salat, Pak. Engkau campakkan wuduku, engkau campakkan ruku dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah pun juga akan mencampakkan hidup dan kehidupanmu. Nauzubillah min dzalik. Ayo, tuh pintu gerbangnya adalah dengan sholat. Dengan cara apa kita bisa melaksanakan ibadah sholat ini dengan baik, dengan benar? Makanya harus dengan ilmu. Insya Allah, dengan ilmu. Gak bisa kita cari perkara-perkara untuk memperbaiki sholat kita ini nggak ketemu, Pak, di mana-mana kecuali di majelis-majelis ilmu. Betul? Iya, duduk kita di pengajian. Banyak guru-guru kita yang mengajar di majelis ini. Ya, di masjid ini begitu banyaknya yang mengajar kita. Jangan sia-siain, manfaatin. Ya, kita bertanya kepada mereka, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah perbaiki sholat kita, insya Allah. Udah ini doang semuanya, habis gimana? Ya, sholat kita mesti benerin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la tarahun nas faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ati wad dhalalah. Masyaallah. Dan di lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man shalla arba'a raka'atin, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat, sembahyang sunnah, barang siapa yang sembahyang sunnah 4 rakaat, bihaisu aifi maudiin la tarahun nas, di mana tempat dia sembahyang itu di tempat yang manusia tidak melihatnya, berarti sembahyangnya sendirian. Kalau dia sembahyang sendirian, berarti ini sembahyang wajib apa sembahyang sunnah nih? Hah? Dia sembahyang sunnah di rumah dia sendiri. Dia sembahyang sendiri dengan penuh kekhusyuan, la tarahun nas, di mana pada saat itu tidak ada manusia yang melihatnya, ya Allah. Tapi tetap sunnah, Pak. Kalau kita bangun malam, kemudian kita mau sembahyang, bangunkan istri kita untuk sholat, sunnah hukumnya. Kita bangunin, atau sebaliknya, ya, bangunin itu untuk ikut melaksanakan. Ya, apalagi anak kita didik, suruh bangun dia sembahyang. Ya, dia sembahyang habis 2 rakaat, udah yang penting dia sembahyang 2 rakaat, habis itu dia tidur lagi dah, enggak apa-apa. Ya, nah, tuh kayak begitu. Dianjurin kita, dia bangun di waktu malam. Makanya bersyukur kita. Kalau punya anak-anak kita yang mohon maaf tahadusan binima di pondok-pondok pesantren, kita taruh, beruntung kita, demi Allah beruntung tuh anak-anak kita yang kita taruh di pondok pesantren. Mereka itu hampir diwajibkan bangun di waktu malam, Pak, untuk melaksanakan sholat. Mereka diwajibkan untuk Senin, Kamis puasa. Mereka dilatih untuk berzikir, untuk membaca Quran dan lain sebagainya. Dididik anak kita sedemikian rupa untuk belajar. Kalau bukan saya tidak menafikan sekolah-sekolah umum, enggak. Paling sebatas itu aja. Sebatas mereka belajar pendidikan. Toh pendidikan agamanya juga Masya Allah, kadang-kadang seminggu hanya 2 jam mereka mendapatkan itu. 2 jam mereka, itu pun kalau gurunya datang. Kalau gurunya datang, kalau enggak Masya Allah. Kemarin Pak, mohon maaf, saya kumpulkan semua itu para ormas yang ada di Jakarta. Saya kumpulkan itu para kiai, para ulama, berkaitan untuk besok. Berkaitan untuk apa namanya besoknya? Pilkada. Kita akan bersuruh, mohon maaf. Sekarang ini lagi ramai ada gerakan apa namanya? Coblos semua, betul ya? Untuk mengungkapkan rasa kekecewaan, maka
Coblos semua karena yang diidolakannya tidak bisa apa? Tidak bisa masuk. Ada kemudian golput. Kita bahas itu, apa manfaatnya itu? Apa mudaratnya itu? Ternyata lebih banyak mudaratnya Pak kalau itu kita lakukan. Besok Bapak datang, kemudian masuk ke TPS, kemudian dicoblos tuh, apa namanya? Semuanya dicoblos. Bapak secara hak pemilih sah. Karena Bapak datang, Ibu datang, kemudian terdaftar. Datang nggak? Kalau begitu berarti kita datang nggak? Terdaftar nggak kita? Terdaftar kita. Sah sebagai pemilih. Tapi tidak sah suara kita. Karena seharusnya yang dipilih itu satu. Ini semuanya dicoblos. Berarti tidak semua. Apabila suara coblosan semua ini sampai 50% lebih, 60% taruh. Suara yang coblos semua itu 60% tidak bisa membatalkan pilkada. Tidak bisa menggagalkan itu yang namanya gubernur. Enggak. Gubernur tetap terpilih, pilkada tetap terpilih. Suara kita semuanya sia-sia itu. Rugi enggak? Rugi enggak tuh? Rugi. Nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya. Makanya semua para ulama, para habaib, para ormas-ormas yang ada, semua saya kumpulin. Mau FBR-nya, mau Forkabinya, mau Bamus Betawinya, mau semua. Ayo kita duduk buat kepentingan ke depan. Sehingga bicara pilkada yang di kampung-kampung, di provinsi yang lain. Kita bicarakan pilkada yang buat ada di mana. Ini 5 tahun ke depan kita harus pikirin untuk apa. Sebelum kita akhirnya kita arahkan umat, jangan ada yang mencoblos semua. Rugi demi Allah, rugi kita, nggak ada manfaatnya. Yang kedua, kalau begitu kita harus milih dong. Iya, pilih kita. Pemimpin kita. Siapa? Siapa aja yang kita pilih. Ini demokrasi. Mau nomor 1 kek. Mau nomor 3 kek. 2 sih males banget dah. Udah. Ya, itu mau ini demokrasi, silakan mau pilih. Tapi sebelum mereka kita pilih, saya kumpulin tuh semuanya. Ayo kita duduk bareng. Kita harus panggil mereka calon-calon itu. Duduk sama kita. Mereka mau atau tidak untuk membuat kontrak politik sama kita. Begitu yang mesti kita iniin. Ayo kita duduk sama-sama buat kepentingan Jakarta. Kalau ente mau silakan. Kita akan dukung. Jakarta akan dukung ente semua. Dan salah satu di antaranya kemarin poin yang kita minta di dalam perjanjian itu adalah yang akan kita serahkan kepada calon. Perhatikan pendidikan agama di kota Jakarta ini. Karena wacana untuk menghilangkan pendidikan agama itu mau mau digalakkan lagi, Pak. Bayangin kalau di sekolah umum kagak ada pendidikan apa? Ya ilahi tuh anak kira-kira bagaimana? Yang ada pendidikan agamanya begitu. Ini yang kita minta, salah satu di antaranya. Pendidikan agama di sekolah-sekolah umum diperhatikan. Yang kedua, pengajian-pengajian majlis taklim. Apa yang sudah ada di masyarakat Jakarta, jangan pakai dilarang-larang, jangan pakai diomel-omelin, jangan pakai di ini. Dulu ada kebijakan, Pak, masih inget nggak? Motong hewan korban kagak boleh di masjid. Masih inget nggak tuh? Nggak boleh di musola, betul ya? Jadi kalau mau korban di mana? Di rumah pemotongan hewan. Nggak boleh ada yang segala macam. Ini merugikan atau menguntungkan kayak begini? Haruskah kebijakan itu besok terjadi? Nggak boleh bikin pengajian di jalan. Nggak boleh diiniin dan lain sebagainya. Kalau kita coblos semua, nanti siapa yang mengawali itu? Tahu-tahu mereka bikin kebijakan kayak begitu semua. Rugi kita serugi-rugi. Sekarang kita mau tidak mau harus pilih siapa dan siapanya. Tinggal tunggu nanti bagaimana pandangan dari para ulama-ulama kita. Insya Allah dah. Itu yang paling utama, ya. Nah, kembali kita saudara. Jadi manakala kita bisa melaksanakan tuh anak-anak kita di pondok pesantren, ya Allah, jam 3 udah bangun. Ini mohon maaf nih, jam 3 tuh anak-anak udah pada bangun. Betul ya? Bapaknya lagi ngapain? Halo?
Bapaknya lagi ngapain? Bapak emaknya lagi tidur, anak kita bangun di waktu malam. Dia ngantuk-ngantuk tuh anak. Dia wudu, dia mandi. Dia sembahyang 2 rakaat. Dia zikir, enggak ada yang dibaca. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang dia minta sama Allah. Dia sebut asma min asma'illah. Dia sebut nama Allah. Dia sebut satu doanya. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami. Yang didoain bapaknya, emaknya. Padahal bapaknya lagi ngapain? Lagi tidur, emaknya lagi tidur. Tak anak bangun tiap malam. Yang dia minta hanya itu, saudara. Yang dia minta buat orang tuanya, mudahin rezekinya ya Allah, mudahin panjangin, angkat penyakitnya ya Allah. Itu Masya Allah anak kita. Tiap Senin dia puasa, tiap Kamis dia puasa. Bapaknya boro-boro puasa. Tapi itu anak puasa semua. Beruntung kita kalau kita bisa mendidik anak-anak kita seperti insya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-'asri arba'a haramallahu 'alan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sembahyang qabla al-'asr, sebelum asar. Ya. Sebelum asar dia sembahyang, sunat asar. Bukan qobliyah asar. Kalau ulama enggak bilang qobliyah asar. Ya. Kenapa? Karena kalau ada qobliyah biasanya ada apa? Ada ba'diyah. Kalau asar ada ba'diyahnya enggak? Subuh ada ba'diyahnya enggak? Enggak ada ba'diyahnya. Makanya disebutnya enggak qobliyah asar. Ini hadis bukan disebut qobliyah man shalla qabla al-'asri. Barang siapa yang sembahyang sunnah asar, yakni sebelum asar, antara azan dan qomat, dia sembahyang. Sembahyangnya arba'a rakaatin, 4 rakaat dia sembahyang. Sembahyangnya 4 rakaat, kata Nabi haramallahu 'alan nar, Allah akan haramkan dirinya nanti masuk neraka. Masya Allah, Masya Allah, 4 rakaat doang. Kalau itu dia lazimkan, itu 4 rakaat dia sembahyang. Udah asar belum? Udah sembahyang asar belum? Belum sembahyang asar, dia sembahyang 4 rakaat. Bagaimana kafiatnya? Boleh, mau 2-2 boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Paham gak maksudnya nih? Boleh. Atau dia mau ngerjain 1 salam, 4 rakaat. 4 rakaat 1 salam. Nah, kalau dia mengerjakan 4 rakaat 1 salam, maka untuk membedakan antara sunnah sebelum asar ini, sunnah asar ini dengan sholat asar, asar berapa rakaat? Tadi di sini suruhnya berapa rakaat? Untuk bedain antara sembahyang sunnah asar dengan sembahyang fardu asarnya, 4 rakaatnya sama. Lalu bagaimana? Tidak ada tasahud awalnya. Jadi habis rakaat kedua langsung apa? Langsung berdiri rakaat ketiga. Ya, jadi enggak pakai tasyahud awal, langsung diri. Kalau sembahyang asar, fardu asar, ada enggak? Ada. Untuk bedainya di situ dah. Nah, katanya lebih utama 4 rakaat di sembahyang. Ya, 4 rakaat. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang sembahyang qoblal asar arba'a rakaatin haramahullahu 'alan nar. Allah akan haramkan jasadnya daripada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghrib rak'ataini qabla al-ayatakallama kutiba alaihi. Masyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib, barang siapa yang sembahyang sesudah maghrib rak'ataini, 2 rakaat, ya, salat sunnah ba'diyah. Kalau maghrib ada qobliyahnya enggak? Ada enggak? Ada enggak ba'diyahnya? Tapi yang sunnah muakkadahnya itu yang ba'diyahnya. Kalau qobliyahnya enggak. Makanya ada pendapat orang tidak ada sembahyang qobliyah maghrib. Ya, tidak ada sembahyang qobliyah maghrib. Tapi Nabi pernah ngerjain, ya, mengerjakan antara azan dengan qomat, ada semua sembahyang, ada
anta bainal azan wal iqamah, termasuk maghrib, tapi tidak terus menerus. Makanya disebutnya sunnah ghair muakkadah. Kalau yang muakkadah ba'dal maghribnya, Nabi nggak pernah tinggal tuh. Ya, Nabi nggak pernah tinggal. Tapi yang qobliyah maghribnya Nabi pernah mengerjakan, tapi tidak terus menerus. Makanya disebutnya sunnah ghair muakkadah. Paham tuh ya? Nah, sekarang dia sembahyang nih, kata Nabi. Man sholla ba'dal maghrib, barang siapa yang sembahyang sesudah sembahyang maghrib. Berarti sembahyang sunnah apa sembahyang apa? Sunnah. Barang siapa yang sembahyang sunnah sesudah maghrib, rakaataini, 2 rakaat aja, 2 rakaat nih. Ya, qabla ayyatakallama ay bisyai'in mutlaqan ay bisyai'in min umuri dunya. Sebelum dia ngomongin urusan-urusan dunia. Habis sembahyang, dia zikir, dia doa, semua sebelum dia meninggalkan itu masjid, kemudian dia apa? Dia sembahyang 2 rakaat. Ya, dia sembahyang 2 rakaat, maka kutiba fi iliyin, maka akan dicatatlah keduanya itu, yakni pelaksana 2 rakaat itu pada di iliyin, yaitu satu nama buku catatan untuk kebaikan-kebaikan kita, insya ya Rabbana. 2 rakaat sesudah apa tadi? Sesudah apa? Maghrib kita. Nih jangan habis sembahyang orang pada zikir apa ya? Orang-orang baca Allahumma antas salam, dia baca apa? Allahumma lantas jalan. Ya, jangan biasain bayang tuh tanpa ada zikir, tanpa ada doa dan lain sebagainya. Ikutin zikir dulu. Ya, sama-sama, Masya Allah. Jadi ada keberkahan dalam hidup kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 4 raka'atin ba'da isya. Nih. Man shalla 4 raka'atin ba'dal isya qabla ayyatakallama fa ka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi nih, kata Nabi Muhammad, man shalla 4 raka'atin, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat ba'da sholatil isya, sesudah sembahyang apa? Isya. Kalau tadi sesudah sembahyang maghrib, ini sesudah sembahyang isya. Yang muakkadah tuh ba'diyatul isya, yang qobliyatul isya enggak. Tapi Nabi ngerjain, paham ya? Tapi enggak terus-terusan. Yang diterus-terusin, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yang qobliyahnya apa, yang ba'diyahnya? Yang ba'diyah, man shalla 4 raka'atin, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat ba'da sholatil isya, sesudah sembahyang isya, dia sembahyang qabla ayyatakallama, sebelum dia membicarakan min umuri dunia, daripada masalah-masalah dunia. Belum ngomongin habis zikir, habis ini, belum ngomongin dagangannya, belum ngomongin pekerjaannya, belum ngomongin masalah rumah tangga dan lain sebagainya, belum. Barang siapa yang sembahyang dia 4 rakaat sesudah sembahyang isya qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara masalah urusan dunia, faka'annama adraka lailatal qadri, maka seakan-akan Allah akan berikan kepada dia pahala ganjaran sebagaimana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar fil Masjidil Haram. Di mana dia dapetin Lailatul Qadarnya, di mana? Di Masjidil Haram. Masya Allah, dapetin Lailatul Qadar aja udah susah, apalagi dapetinnya di mana? Di Masjidil Haram. Ya, Masya Allah. Tuh, dia sembahyang 4 rakaat doang, pahalanya gitu gedenya tuh. Ya, masa iya kita kagak nafsu juga ini? Udah dirangsangin begini mana Nabi. Sembahyang 4 rakaat kita sesudah sembahyang isya, jadi sembahyang sunnah. Bagusnya kalau tadi asar 4 rakaat juga 1 salam yang diutamain. Tapi buat sembahyang isya kalau bisa 2 kali salam. Ya. Kalau sembahyang isya kalau bisa 2 kali. Kenapa? Sholatul lail masna wa masna. Sembahyang malam itu 2 dan 2. Bagusnya 2-2. Ya, kalau bisa sembahyangnya 2 dia sembahyang,
rakaat, dua rakaat. Insyaallah Allah berikan tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha sinta asrata rakaatan imanan katabal wa ihtisaban kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayiatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa banallahu lahu baitan fil jannah wa ghafarallahu lahu junubahu kullaha. Masyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha, barang siapa yang sembahyang apa? Duha, sembahyang sunat duha. Barang siapa yang sembahyang sunat duha, sinta asyarata, yaitu sebanyak 12 rakaat. Barang siapa yang sembahyang sholat sunat duha 12 rakaat, imanan wa ihtisaban, dia kerjakan karena iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, 12 rakaat. Pernah ngerjain 12 rakaat? Insya jangankan yang 12, yang 2 aja kagak kali ya. Iya. Konon Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, di dalam manaqibnya beliau, dari sejak kecil Pak, beliau ini Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dari kecil matanya udah buta Pak. Ada penyakit panas dan lain. Terus sembahyang duhanya dari kecil enggak kurang 200 rakaat. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sembahyang sholat sunat duhanya enggak kurang 200 rakaat. Beda tipis sama kita. Ya. Ya Rabbana, Masya Allah. Barang siapa yang sembahyang duha 12 rakaat, iman, ikhlas karena Allah, kataballahu lahu alfa alfi sanatin hasanatin, maka Allah akan tetapkan bagi orang itu daripada sebanyak 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayiatin, dan Allah akan hapuskan daripadanya itu 1 juta kesalahannya dia. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah akan naikkan dia derajatnya. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan bagi dia daripada surga, ya, satu rumah di dalam surganya Allah. Wa ghafara lahu dzunubahu kullaha, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosanya insya Allah. Dengan sembahyang apa nih? Duha, dia sembahyang duha. Ini sembahyang duha kita mintanya duit mulu. Ya, kita suruh-suruh tuh Allah, ya Allah, kalau rezeki saya ada di atas, apa? Turunin ya Allah. Kalau rezeki saya ada di bawah, naikin ya Allah. Kalau rezeki saya masih jauh, nah ya, apa segitunya kita perintah-perintah tuh Allah, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu, ya. Nah itu jadi yang terakhir, man shalla duha sinta asarata rakaatan imanan wa ihtisaban. Barang siapa sembahyang yang paling duha 12 rakaat, maka dia dikerjakan dengan imanan wa ihtisaban, ikhlas karena Allah, iman karena Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Allah akan berikan ganjaran dan pahala yang begitu besar, dan Allah akan naikkan dia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat kita. Allah tumbuhkan himmah kita untuk beribadah. Minta sama Allah, jangan gak diminta, supaya tumbuh nih semangat kita. Makanya sering banget saya sampaikan ini, jangan tinggalin doa sesudah sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, berikan pertolonganmu agar aku bisa berzikir kepadamu ya Allah. Ini mulut biar bisa berzikir kepada Allah. Terus wasyukrika, ya Allah, bantu aku, tolong aku agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Dan yang terakhir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta ya Allah, ya Allah, tolong aku, bantu aku ya Allah, agar tumbuh semangat buat diriku untuk memperbaiki, untuk memperbagus ibadahku kepadamu ya Allah. Minta. Umur kita hari udah ganti minggu, minggu udah ganti bulan, betul ya? Umur kita udah bertambah bilangannya nambah.
Tapi jatah hidup kita di hadapan Allah semakin berkurang. Apa iya umur segini kita masih belum juga ngerasain indahnya tahajud. Kita belum ngerasain juga yang namanya sembahyang dengan kesendirian tadi, dengan penuh ketenangan, kehusuan, rukuknya yang sempurna, sujudnya yang sempurna. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.